Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel YouTube Alpha Frozen Mart dalam acara AFM Frostcast. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, kali ini kami kedatangan tamu dari anak kuliahan. Siapa dia? Dia anak kuliahan yang kebetulan dapat ilmu bisa belajar bersama Alpha Frozen Mart. Oke, siapa dia? Kita perkenalan dulu. Oke, Mbak. Selamat siang. Dengan Mbak siapa? Mau bisa perkenalan? Selamat siang. Saya Rizka Setiawati dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Program studinya S1 Manajemen dan saya mengambil konsentrasi dari Manajemen Pemasaran. Oh, berarti dari Mbak Rizka ya? Iya. Mbak Rizka ini jurusannya apa? Manajemen? Betul. Manajemen pemasaran. Iya. Oke. Sebelumnya Mbak Rizka ini dari mana ini? Alamatnya? Alamatnya saya sendiri Wiradesa, Mas. Oh, Wiradesa. Iya. Wiradesa Pekalongan. Betul. Kemudian Mbak Rizka ini kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Pekajangan. Pekalongan. Terus semester berapa ini, Mbak? Berarti sekarang semester 7. Semester 7 berarti hampir wisuda ini ya? Sebentar lagi setelah proses ini magang selesai berarti nanti skripsi. Oh, skripsi. Sebelumnya Mbak Rizka ini sudah pernah mengenal AFM sebelumnya? Kebetulan sebelumnya itu saya sudah pernah mengenal AFM dari tahun 2019. Oh, sudah mengenal Iya. AFM dari tahun 2019 ya, Pak? Ya, kebetulan Mantap. saya sendiri itu merupakan salah satu sedulur bakaran, Mas. Oh, berarti sudah masuk grup sedulur bakaran ini? Sudah. Oh, iya, iya. Sudah pernah ikut kegiatan, beberapa kali kegiatan gathering yang dilakukan oleh Alpha Frozen Mart. Oh, berarti dulu pas waktu gathering di Kalisala itu ya? Pernah. Udah pernah ikut? Udah ikut. Oh, berarti. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi Mbak Rizka ini termasuk salah satu sedulur bakaran, sedulur. Wah, mantap kan? Dan bisa berbagi ilmu dengan Alpha Frozen Mart. Nah, kemudian Mbak Rizka ini ada program apa di AFM? Nah, kebetulan saya kesini tuh ada program khusus magang. Jadi khusus untuk mahasiswa semester 7 itu ada kegiatan magang, Mas. Dan kegiatan magang sendiri itu dilaksanakan selama 1 bulan. Nah, dari mahasiswa sendiri itu bisa memilih perusahaan atau instansi mana saja yang berkaitan dengan program studi masing-masing. Nah, kebetulan karena saya sebelumnya memang sudah pernah mengenal Alpha Frozen Mart, jadi saya memilih ke Alpha Frozen Mart. Dan juga memang setahu saya kalau di Alpha Frozen Mart itu ada departemen marketingnya. Nah, kebetulan kan saya ngambil jurusannya berarti manajemen pemasaran. Nah, sepertinya nanti saya akan bergabung di departemen marketing AFM seperti itu. Oh, seperti itu. Kemudian kenapa Mbak kok bisa memilih magang di AFM? Karena kebanyakan kan kalau mahasiswa ini, mohon maaf, biasanya kan magang itu kan di instansi atau perusahaan PT misalkan, atau mungkin koperasi-koperasi syariah lainnya, atau seperti itu kan, Mbak. Kenapa kok memilih magang di Alpha Frozen Mart? Sebenarnya pertama itu saya memilihnya yang waktunya fleksibel, Mas. Saya tahu kalau di Alpha Frozen Mart itu kan ada sistem kerjanya shift-shiftan. Nah, pas waktu saya magang itu saya juga sambil kuliah. Jadi saya antara kuliah dan magang itu saya nggak mau waktunya bentrok bersamaan kayak gitu. Makanya saya mencari suatu perusahaan yang sekiranya antara kuliah dan juga magang itu bisa berjalan bersama-sama, nggak bertabrakan waktunya. Jadi saya memilih ke Alpha Frozen Mart. Kemudian juga ini merupakan salah satu jalan buat teman-teman juga nanti mungkin memang sebelumnya belum pernah ada yang ke Alpha Frozen Mart, jadi nanti bisa menjadi referensi buat adik tingkat saya khususnya untuk jurusan manajemen pemasaran. Nanti kalau misalnya magang bisa ada referensi ke Alpha Frozen Mart juga kayak gitu. Oh, gitu ya. Berarti
tujuannya kan mungkin dari Alpha Frozen Mart bisa waktunya bisa fleksibel gitu Iya, Mbak. Ya? betul. Kadang kan juga sebagai sales pemasaran kan biasanya kan waktunya fleksibel, ada yang malam hari kadang kan itu kan. Oh gitu. Terus kemudian Mbak Rizka ini bergabung di Departemen Manajemen Pemasaran di Alpha Frozen Mart ini sejak kapan Mbak? Berarti saya mulai magang itu per tanggal 17 Oktober ya Mas. Iya. 17 Oktober. Oh kemarin? Iya. 17 Oktober. Nanti kan selesainya sampai tanggal 19 November. Ya, tapi pas pertama penempatannya itu saya nggak langsung bergabung dengan Departemen Marketing. Jadi saya ditempatkan di Alpha Kauman Center. Oh, berarti Alpha Frozen Mart Center Kauman. Iya. Berarti saya hari pertama dan kedua mendapatkan ilmu di outlet FM di Kauman, begitu. Kemudian apa yang bisa Mbak Rizka dapat ilmu tentang di outlet itu, Mbak? Kalau di outlet itu kemarin diajari banyak sebenarnya, terutama yang paling utama tuh ya ketemu konsumen secara langsung kan. Oh gitu. Ya kalau pas di FM di Kauman itu kan ramai sekali. Iya. Ramai, terus habis itu juga konsumennya itu nggak cuma dari rumahan kayak gitu, tapi juga kayak ada yang ketemu sedulur bakaran juga kayak gitu. Jadi macam-macam ya karakternya kayak gitu. Asik sih. Mbak Rizka kan sebelumnya kan udah bakaran ya. Kemudian ada perbedaan nggak antara jenengan di bakaran tersebut sama di Alpha Frozen Mart ini? Maksudnya gimana? Ada perbedaan nggak antara jenengan di bakaran sama magang di Alpha Frozen Mart? Perbedaannya apa Mbak? Kalau Mbaknya di bakaran itu sama yang di Alpha Frozen Mart dalam hal mungkin pelayanan atau mungkin dari segi komunikasi sama pelanggan seperti itu Mbak. Apa perbedaannya? Kalau di ALFM sendiri kan memang produknya sangat banyak. Jadi kita ketemu dengan masyarakat, konsumen dengan tingkatan segmentasi produk yang berbeda. Kalau misalnya kita di bakaran itu ya, maksudnya konsumennya tuh kayak rata-rata sama kan, karena kan produknya untuk bakaran sendiri ya seafood ya, olahan seafood dan sosis seperti itu. Tapi kalau di Alpha Frozen Mart sendiri kan produknya banyak sekali, jadi ada perbedaan antara segmentasi konsumennya, dan kita juga cara komunikasinya jadi berbeda karena kan konsumennya berbeda-beda seperti itu. Jadi harus menyesuaikan dengan konsumennya seperti itu. Seperti itu. Kemudian Mbak Rizka di outlet AFM itu berapa hari atau berapa minggu? Berarti kan karena saya bergabung di tim marketing ya Mas ya. Ketika weekend Jumat Sabtu Minggu itu saya bergabung dengan tim marketing di lapangan. Jadi kalau misalkan tim marketing ada kegiatan kayak gerbek pasar, terus kemudian ada kegiatan kayak CFD kayak gitu, terus atau enggak kemarin itu sempat ada gebiar promo icip-icip di beberapa outlet AFM. Nah itu saya kegiatannya Jumat, Sabtu, Minggu, weekend itu lebih ke lapangan. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu kegiatannya di outlet gitu. Gitu ya. Kemudian Mbak Rizka ini bergabung dengan Departemen Manajemen Pemasaran di Alpha Frozen Mart ini kegiatannya apa aja Mbak? Kalau hari Senin sampai Kamis kan di outlet, stay di outlet ya, bertempat di outlet AFM Center Kauman. Kemudian di hari Jumat, Sabtu, Minggu ini Mbak Rizka ini kemana aja bersama Departemen Marketing AFM? Untuk hari weekend Jumat, Sabtu, Minggu itu kita ada kegiatan. Yang pertama itu yang saya ingat minggu pertama itu ada kegiatan sebar brosur karena ada event di Kajen, di outlet Alpha Frozen Kajen. Nah, pada hari Jumatnya kita melakukan sebar brosur bersama tim AFM Marketing. Kemudian hari Sabtunya kita full kegiatan di Alpha Frozen Kajen, karena berarti di situ ada kegiatan gebayar promo dan juga ada pemberian sampel gratis atau icip-icip pada konsumen yang datang ke Alpha Frozen Mart Kajen seperti itu. Kemudian untuk hari Senin, Selasa dan Rabu
kebetulan saya mengambil libur itu hari Kamis. Iya. Dan pada hari Senin, Selasa, Rabunya itu kita keliling, ya bukan keliling, maksudnya gantian. Berarti saya pernah jaga di hampir semua Alfa Frozen Mart, kecuali yang di daerah Batang seperti Blado, Bandar, kemudian Limpung, itu belum pernah. Tapi untuk di kota dan Kabupaten Pekalongan semuanya sudah. Iya. Kemudian di Pemalang juga Alfa Frozen Pemalang yang terakhir saya kunjungi itu di Wanarjan. Begitu. Kemudian selain di sini Mbak ya, selain Gebyar Promo itu, kemudian jenengan kan gerbek pasar seperti itu ya. Kemudian kegiatan di gerbek pasar itu bagaimana Mbak menurut jenengan? Menurut Mbak Rizka ini bagaimana? Nah, ini suatu pengalaman yang sangat menarik. Iya. Karena ini pertama kali saya melakukan kegiatan langsung di pasar tradisional, di mana kita tim marketing di situ bersama rombongan itu dibagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama itu standby di lokasi, dan yang kedua itu ikut keliling membawa produk dan ditawarkan langsung pada konsumen yang sedang berbelanja di pasar tradisional. Kemarin saya mengikuti kegiatan tersebut di pasar Tarukan. Oh, di pasar Tarukan Pemalang. Iya, betul. Nah, tapi pas waktu itu saya posisinya yang standby di lokasi. Jadi pas waktu itu kita ada kegiatan sampling gratis, icip-icip gratis juga, dan juga menawarkan produk sembari kita istilahnya membuka beberapa produk di situ juga. Jadi ada beberapa konsumen yang lewat kemudian kita tawarkan, dan ya itu ramai sekali pas waktu itu, dan ini pengalaman banget. Berarti Mbak Rizka sudah tahu ya cara menarik pelanggan agar datang di AFM seperti itu, kayaknya sudah tahu ya? Atau masih angan-angan? Sebenarnya sih saya di sini juga masih belajar ya Mas, Iya. tapi dari beberapa teman-teman tim marketing juga banyak yang ngasih contoh, kemudian tak liatin dulu kan, masih bagaimana caranya. Oh, ternyata seperti itu caranya. Kemudian setelah itu, baru paham gimana kalau misalnya menawarkan produknya berdasarkan konsumennya ya. Kalau konsumennya, kalau di pasar tradisional itu kan sepertinya yang sangat familiar sekali itu produknya nugget dan sosis. Jadi ternyata kalau di pasar tradisional seperti ini, terus kalau di outlet beda lagi, seperti itu paling. Karena di samping itu Mbak, AFM ini sebenarnya tidak menjual produk loh Mbak. Iya betul, kemarin juga sebenarnya konsepnya tuh bukan konsep penjualan, tapi lebih kayak konsep ke pemasaran, lebih ke kepuasan pelanggannya ya. Betul. Ya, selain itu kan juga AFM ini menjual brand. Jadi sebagai triknya termasuk itu kan direct selling, kemudian gerbek pasar, kemudian berjualan di acara-acara event-event CFD dan lain sebagainya. Itu merupakan menjadi salah satu trik dari AFM, salah satu menjadi konsep AFM itu bagaimana caranya pelanggan ini bisa beli di Alfa Frozen Mart. Jadi seperti itu loh Mbak. Jadi termasuknya Mbaknya ini menjadi pengalaman tersendiri loh untuk magang di AFM, dan menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Amin. Yang perlu Mbaknya ketahui pun juga dari Alfa Frozen Mart ini segmentasinya juga banyak loh Mbak sebenarnya. Jadi kan ada satu kan segmen reguler, biasanya kan gorengan-gorengan gitu kan. Kemudian ada segmen bakaran yang Mbaknya geluti sampai saat ini masih menggeluti untuk bakaran. Kemudian ada segmen rumah tangga. Kemudian setelah itu ada segmen Horeca, hotel, restoran, kafe, seperti itu. Jadi ada 4 segmen yang menurut AFM ini bisa menggeluti di situ. Nah, tergantung bagaimana pelanggan ini segmennya apa. Jadi Mbak Rizka sebenarnya sudah tahu ya saya belajar. Mungkin berarti kalau di tempat kuliah di kampus itu berarti kan secara teorinya, dan di sini tuh benar-benar real prakteknya seperti itu kan Mas. Kadang tuh kita bingung ya, teorinya tuh seperti ini, tetapi kalau belum disertai dengan prakteknya itu kadang kan masih bingung. Nah, kalau di sini jadinya kan ini teorinya seperti ini, ternyata prakteknya seperti ini. Jadi kayak
jadi lebih paham seperti itu akhirnya. Oh iya Mbak, jadi kan penjual bakaran ini. Iya. Ya, di mana ini penempatannya? Coba promosikan tuh sama sedulur bakaran AFM, sama pelanggan setia Alpha Frozen Mart, barangkali kan bisa mampir ke lapak Mbak Rizka. Oh iya. Gitu. Monggo. Kebetulan saya ada lapak di daerah Kepatihan Wiradesa. Kalau misalkan tahu daerah Kepatihan Wiradesa tuh ya hampir sepanjang jalan situ tuh memang kayak pusatnya kuliner di Wiradesa, Mas. Jadi di situ ada satu lapak. Yang pertama itu di Jalan Yosudarso Kepatihan berarti, dan yang kedua masih dalam satu jalur, cuman tempatnya sudah agak ke utara sekali, yaitu perbatasan antara daerah Bebel dan juga hampir ke Wonokerto. Jadi di situ ada dua lapak yang masih bertahan sampai hari ini. Berarti saya mulai menggeluti dunia bakaran itu tahun 2019. Berarti dari awal saya kuliah dan sampai saat ini masih berjalan. Begitu. Dan itu pelanggan setia Alpha Frozen Mart juga kan pastinya. Betul. Pertama saya mengenal Alpha Frozen Mart di Wiradesa itu pertama yang ada di Kauman, Desa Kauman. Sebelum sekarang pindah ke Gumawang, daerah Gumawang itu. Oh, dulu masih di ruko apa namanya? Lupa saya. Iya itu. Masih di ruko-ruko itu ya? Betul. Pokok Pantura, sebelah utara Pantura ya? Iya, sedikit. Nyebrang sedikit itu. Kesan apa yang Mbak Rizka dapatkan setelah magang di Alpha Frozen Mart ini? Kemudian apa sih kritikan dan sarannya yang perlu AFM benahi? Kemudian barangkali ada kritikan-kritikan, masukan, saran dan lain sebagainya yang bisa Alpha Frozen Mart ini kemudian bisa menunjukkan yang lebih baik lagi, kemudian bisa terutama pelayanannya, kemudian pendisplaynya bagaimana, mungkin ada kritikan-kritikan dan saran-saran tadi itu. Ya. Monggo. Untuk kesannya setelah saya magang di Alpha Frozen Mart, yang pertama itu karena hampir semua personil outletnya itu adalah laki-laki ya. Jadi dan saya pikir kalau laki-laki itu kaku tentang pelayanan, dan itu ternyata merubah mindset saya. Ternyata semua toko, hampir semua karyawan outlet AFM tuh ketika saya magang di satu outlet pindah ke outlet lagi itu welcome semua kayak gitu, Mas. Jadi mereka semua tuh bener-bener menerima saya, maksudnya magang di situ, kemudian saya belajar banyak tanya, ya sedikit cerewet sih memang, maksudnya banyak tanya, tapi merekanya tuh kayak sabar gitu kan ngajarinnya. Terus habis itu ya untuk beberapa outlet sendiri, kalau dari pelayanan sih saya melihatnya tuh paling terbaik itu ada di Alpha Frozen Mart Kauman. Ya, luar biasa sekali. Iya. Ya memang itu yang terbaik soalnya. Itu ketika kesan saya pertama masuk Alpha Frozen Mart di Kauman Center, kesan saya yang pertama tuh kayak ini rupanya kayak surganya Frozen. Gak tahu, pokoknya kesan pertama masuk tuh kayak ini surganya Frozen karena tempatnya luas, bersih. Terus habis itu produknya lengkap. Kemudian yang belum pernah saya melihat produk itu, maksudnya di situ tuh ada di sini tuh ada loh yang kayak gini. Jadi menambah referensi buat saya juga nanti di dagangan saya, maksudnya di lapak nanti di sini ada produknya nih. Jadi kan buat variasi juga kalau misalkan saya nanti mau jualan di lapak saya di bakarannya. Jadi kan ini produknya lebih banyak kayak gitu ternyata. Jadi gitulah kesan pertama saya masuk ke Alpha Frozen Kauman. Sangat mengesankan. Sarannya bagaimana, Mbak? Untuk saran ke depan untuk AFM biar lebih baik lagi ke depannya? Untuk sarannya, untuk pelayanannya, semoga untuk pelayanannya ini bisa ke semua Alpha Frozen Mart di mana aja tuh pelayanannya tetap dipertahankan, dan yang bagus tetap dipertahankan, yang misalkan memang kurang harus tetap diperbaiki seperti itu. Oke, para pelanggan setia dan para sedulur Alpha Frozen Mart di mana saja berada, dari Mbak Rizka ini bisa kita simpulkan bahwa Alpha Frozen Mart juga membuka kesempatan magang di Alpha Frozen Mart, kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan.
Bagi para sedulur Alfa Presenmat di mana saja berada, inilah di AFM membuka lowongan magang atau praktek kerja lapangan di Alfa Presenmat. Jadi silahkan bisa menghubungi nomor kami dan bisa berkunjung di Alfa Presenmat, utamanya di Alfa Presenmat Center Kauman, dan kemudian ke depan bisa menjadi pengalaman tersendiri untuk para sedulur Alfa Presenmat yang magang di sini, termasuk salah satunya Mbak Rizka, dan menjadi pengalaman yang insya Allah pengalaman yang terbaik lah untuk Mbak Rizka. Oke, sekian AFM Broadcast pada hari ini. Mungkin ke depan bisa lebih baik lagi ke depannya, dan masukan-masukan dari Mbak Rizka pada hari ini bisa menjadi masukan yang terbaik untuk Alfa Presenmat ke depannya. Dan semoga untuk rekan-rekan yang mau magang atau mau PKL, praktek kerja lapangan di Alfa Presenmat, dipersilahkan. Oke, sekian dari kami. Bila mana ada kesalahan, ada kekeliruan yang mungkin menyinggung perasaan dari Anda semuanya, mungkin menyinggung perasaan dari sedulur Alfa Presenmat di mana saja berada, kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AFM, sukses selalu.